Baik, mungkin saya langsung mulai aja ya untuk sesi Jurnal Club malam ini. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Jurnal Club Fudagogik dan Bakudapan yang berjudul Melihat Keterkaitan Pola Makan Sehat dengan Sistem Pangan Berkelanjutan. Em, Perkenalkan, saya Kintan Kamilia, Research and Programs Lead dari Fudagogik. Fudagogik adalah lembaga penelitian independen, non-pemerintah, nirlaba yang berdedikasi pada transformasi sistem pangan berkelanjutan melalui penelitian dan ilmu pengetahuan tentang keterkaitan antara pangan, iklim, dan kesehatan di Indonesia. Jurnal Club adalah salah satu program kami yang dibuat untuk menciptakan ruang belajar bersama dan mencapai visi tersebut. Program Jurnal Club Fudagogik berkolaborasi dengan Bakudapan. Bakudapan Food Study Group adalah kelompok belajar yang menggunakan isu pangan sebagai pintu masuk untuk membahas, mendiskusikan, dan membongkar permasalahan sosial politik, gender, filsafat, seni, kebudayaan, lingkungan, ekonomi, dan sebagainya. Harapan kami, diskusi kita hari ini dapat memberikan pengetahuan baru, pemikiran baru, dan juga inspirasi untuk bergerak mendukung transformasi sistem pangan yang inklusif, bergizi, dan regeneratif di Indonesia. Untuk diskusi dalam Jurnal Club hari ini akan difasilitasi oleh Mbak Laksmi Adriani Safitri. Beliau adalah seorang peneliti sosial antropologi dan pegiat agraria di Center for Restoration and Regeneration Studies. Mbak Laksmi menyelesaikan program doktoral di bidang kajian agraria dan gender di Universitas Kassel, Jerman, lalu disambung dengan pendidikan singkat mengenai agrarian change dan rural development di ISS The Hague. Setelah itu riset postdoktoral di University of Amsterdam pada tahun 2011 sampai 2015. Mbak Laksmi saat ini aktif sebagai Dewan Pembina Yayasan Pustaka Bentala Rakyat dan Pengawas Vian Indonesia. Beliau juga merupakan seorang editor ahli pada seri kajian agraria dan petani di Insis Press, serta pernah mengajar di Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012 hingga 2019. Malam ini, Mbak Laksmi akan memfasilitasi jalannya diskusi dengan menyampaikan presentasi terlebih dahulu tentang artikel ilmiah yang akan kita diskusikan malam ini, lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan rekan-rekan. Saat sesi diskusi nanti, rekan-rekan yang ingin bertanya atau menyampaikan tanggapan dan komentar dapat langsung mengangkat tangan dengan fitur raise hand yang ada di Zoom, atau selain itu bisa juga langsung membuka mic untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya. Demikian mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Sekarang sesi akan saya serahkan langsung ke Mbak Laksmi sebagai fasilitator. Semoga teman-teman enjoy diskusi dan dapat belajar bersama-sama kita dalam diskusi kali ini. Silakan Mbak Laksmi. Ya, terima kasih sekali Kintan. Terima kasih ya Fudagogik dan Bakudapan sudah mempercayakan Jurnal Club ini untuk sesi kali ini kepada saya. Ini betul-betul satu kesempatan saya juga untuk belajar nih dari satu artikel yang sangat berpengaruh sebetulnya ya di dunia pangan pada hari ini. Dan teman-teman santai aja diskusinya. Pokoknya kalau misalnya ada yang pengen langsung nanya, seperti kata Kintan, langsung aja raise hand atau buka mic-nya untuk langsung berbicara ya. Saya sama sekali nggak keberatan untuk dipotong, atau misalnya ada yang pengen eh, mengklarifikasi langsung, gitu silahkan aja. Pokoknya kita santai aja, karena juga kalau di Jakarta udah malam. Kalau teman-teman di tempat yang lain juga entah di timur atau di tengah ataupun di luar Indonesia dengan waktu yang berbeda-beda pasti juga meskipun udah malam atau menjelang sore atau masih siang semangat ya untuk sama-sama kita diskusi nih. Em, Terima kasih Kintan untuk perkenalannya. Mudah-mudahan nanti juga di diskusi ini kita bisa saling berkenalan ya dalam
dalam percakapan gitu. Jadi intinya kita ngobrol aja. Karena sebetulnya saya juga apa namanya ya, memfasilitasi membaca 46 halaman tulisan ini memang satu hal yang menantang gitu. Lalu saya pikir mungkin lebih baik dimulai dari saya sharing aja gimana cara saya membaca artikel ini gitu. Karena kalau misalnya dibaca dari halaman 1, terus kita menuntut diri kita untuk benar-benar tekun, membaca satu halaman demi halaman, itu pasti butuh ketekunan dan kesabaran luar biasa. Paling nggak buat saya, saya merasakannya seperti itu ya. Meskipun minat saya pastinya ada di bidang ini. Gitu. Baik teman-teman, saya mulai aja ya dari menceritakan pengalaman saya membaca. Nanti juga saya pengen sekali loh dengar pengalaman teman-teman dalam membaca artikel yang sangat otoritatif ini. Gitu. Oke, pasti teman-teman semua sudah melihat judulnya ya. Judulnya itu memang luar biasa deh. Dia menggabungkan antara isu pangan dengan kondisi perubahan planet kita pada hari ini, kemudian ditulis oleh 37 penulis yang semuanya ini tergabung di dalam sebuah apa ya namanya institusi gabungan yang betul-betul punya concern terhadap dan track panjang itu terhadap isu ini. Nah, teman-teman, waktu saya membaca artikel ini, pertama yang meneror saya tentu jumlah halaman ya. Karena biasanya kalau jurnal artikel itu tidak pernah lebih dari 30 halaman. 30 halaman itu udah banyak banget tuh. Ini 46 halaman. Lalu gimana ya strateginya untuk membaca ini gitu. Pertama, sebagaimana saya membaca artikel apapun ya, saya biasanya memposisikan diri saya terhadap artikel itu sebagai objek pengetahuan yang perlu dibaca secara skeptis. Secara skeptis tuh maksudnya selalu disisakan celah di mana memungkinkan kita untuk membaca itu secara kritis gitu. Meskipun kita amazed banget, meskipun kita pokoknya ngidola banget deh sama yang nulis gitu ya. Saya biasanya berusaha menahan diri untuk tidak terpesona 100%, karena saya yakin setiap tulisan itu selalu dikarang berdasarkan pikiran orang lain dan pada akhirnya selalu akan menjadi bahan perdebatan karena dalam ilmu sosial yang saya yakini setiap hal yang diperdebatkan itu adalah hal yang paling menarik gitu. Jadi kalau perdebatannya paling banyak berarti dia paling banyak menarik perhatian banyak orang sehingga orang berlomba-lomba untuk menemukan kebenaran dalam tanda kutip ya dari berbagai macam perspektif dalam melihat hal yang sama gitu. Nah, dengan cara seperti itu kemudian saya membaca judulnya Food in the Anthropocene. Itu sebagai satu kalimat yang saya tandai sebagai kalimat pertama. Kemudian subjudulnya Healthy Diets from Sustainable Food System. Itu adalah kalimat kedua sebagai subjek untuk saya pahami apa maknanya. Kemudian kita juga saya nih penting banget untuk melihat ini ditulis oleh siapa sih gitu. Ditulisnya memang ada 37 nama, tapi mereka kemudian menaungi diri di dalam Eat Lancet Commission dan dipublikasikannya di Lancet Journal pada tahun 2019. Nah, dari situ kemudian karena mungkin latar belakang saya ya yang everything is political, sampai kayaknya saya dapat banyak teman tapi juga dapat banyak musuh karena bagi saya everything is political. Karena punya keyakinan seperti itu, saya merasa sangat penting untuk membaca konteks di balik teks.
Karena teks itu nggak akan muncul dengan tiba-tiba, dia selalu hadir karena ada konteks yang melahirkannya, yang mendorong supaya tulisan ini muncul, yang mendorong supaya para penulisnya itu menyuarakan sesuatu. Nah, karena keyakinan itulah kemudian yang pertama saya lihat itu bukan isinya, tapi apa sih Lancet Journal itu? Kemudian siapakah It Lancet Commission itu? Kemudian saya telusuri lagi, kapan sih It Lancet Commission ini muncul dan kenapa? Lalu karena kebetulan saya juga anggota dari VIAN Indonesia ya, satu lembaga yang eh, mengadvokasi hak atas pangan dan juga berperan di dalam eh, eh, advokasinya di tingkat internasional, baik itu di Human Rights Commission maupun di FAO. Sebagai orang Tian, eh, saya sangat penting gitu untuk menanyakan apa kaitannya eh, It Lancet Commission ini dengan UNFSS. UNFSS itu UN Food System Summit. Ini sebuah pertemuan tingkat tinggi tentang food system yang diadakan oleh PBB, tepatnya FAO pada tahun 2021. Jadi biasanya sih FAO itu kalau bikin pertemuan tingkat tinggi itu adalah pertemuan eh, para pihak ya para pihak anggota FAO, jadi negara-negara anggota FAO dan disebut sebagai eh, Food Security Summit. Ya. Nah kali ini dia menjadi Food System Summit. Ini satu perubahan setelah berpuluh-puluh tahun FAO itu mengadakan summit dengan nama Food Security, kemudian pada 2021 dia berubah menjadi Food System. Gitu. Momentum ini bagi banyak teman-teman di gerakan sosial, terutama yang advokasi hak atas pangan, bahkan termasuk Special Rapporteur PBB untuk hak atas pangan itu sendiri, melihat bahwa ini penting nih untuk ditandai sebagai momentum politik. Kenapa dari food security berubah menjadi food system? Nah, dari situ kemudian saya mulai biasalah ya, tanya Google, bahkan pada hari ini tentu saja kita juga memanfaatkan AI ya untuk menanyakan berbagai hal dan bahkan secara kritis juga mengkritik si AI-nya gitu kalau jawabannya tuh oh kayaknya nggak benar nih gitu. Eh, dan eh, kayaknya memang Lancet ini jurnal yang sudah lama ya, jurnal kesehatan yang memang sudah lama dan sangat berpengaruh. Kemudian eh, IT ini sebetulnya adalah sebuah lembaga yang berposisi di Oslo, Norwegia. Lancet Commission ini adalah para komisioner yang menggabungkan diri dalam sebuah institusi yang mengelola atau menjadi bagian dari uh, Lancet Journal ini. Jadi mereka ini adalah para produsen pengetahuan yang dianggap otoritatif di bidang kesehatan dan ada berbagai macam subtopik kalau tidak salah ya. Masing-masing komisioner itu menguasai satu bidang tertentu. Jadi mereka memang adalah high level scientist lah gitu kira-kira. Nah, ternyata salah satu komisioner dari Lancet ini juga duduk sebagai organisator di UNFSS untuk Action Track 2 ya. Ini untuk consumption, food consumption. Sehingga memang bisa dikatakan bahwa tulisan ini seperti menjadi kompas gitu di UNFSS ini. Kompas dari diskusi-diskusi yang untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun menganut pendekatan multi stakeholderism gitu. Jadi yang diundang itu bukan hanya negara, tapi berbagai pihak ya, termasuk masyarakat adat, termasuk NGO dan juga bisnis yang bergerak di dalam bidang pangan. Sehingga saya tidak ya 100% salah ya kalau punya feeling bahwa food science is also political gitu. Nah, si penulis pertamanya ini, karena nama dia yang tulisan pertama, tentu saja sangat menarik perhatian juga. Profesor Walter Willett ini, dia ternyata apa namanya
dosen di Harvard ya, dan sudah selama 30 tahun terakhir ini eh, sebagai pengusung eh, vegetarian, pola pangan vegetarian atau vegan, eh, dan sangat meyakini itu sebagai apa namanya pola pangan rujukan untuk kesehatan. Dan 37 penulis ini memang gabungan antara EAT dan Lancet Commission itu, dan mereka berasal dari 16 negara. Dan salah satunya ada, saya lihat kalau di tahun 2025 ini, salah satu komisionernya itu ada dari Indonesia juga. Nah, kenapa kemudian perlu ada 37 penulis? Sepertinya memang mereka mengejar otoritas keilmiahan karena berasal dari berbagai bidang, dan tentu saja juga legitimasi politik ya, karena ditulis oleh para high level scientist gitu. Lalu sehebat apa sih artikelnya ini? Biasanya kan kalau hari ini tuh perguruan tinggi dan para ilmuwannya mengukur kehebatan sebuah produk pengetahuan melalui indeks berapa berapa banyak dia dirujuk dan seterusnya ya. Saya udah lupa sebenarnya tentang hal itu gitu, karena dalam 6 tahun terakhir ini tidak lagi berdekatan dengan dunia akademik, tapi kira-kira begitulah ya. Eh, apa ada tingkatan, ada ranking, ada indeks yang selalu menunjukkan luasnya eh, dia dikutip dan luasnya dia mempengaruhi pemikiran di sebuah bidang. Dan ternyata memang Eat Lancet Commission sendiri tidak luput untuk mengukur itu gitu. Jadi mereka mengklaim bahwa sepanjang 2019 sampai 2021 itu setidaknya ada 5.800 artikel media yang diterbitkan di 118 negara, dan artikelnya sendiri dirujuk sudah 12.000 kali lebih gitu. Jadi memang dia sangat berpengaruh ya untuk memberi pengetahuan, data dan informasi tentang kalau kita pengen tahu bagaimana sih pola pangan sehat itu di era perubahan iklim yang sedemikian rupa, orang pasti nyarinya ke artikel ini. Kira-kira begitulah. Tapi dia nggak akan menjadi hebat kalau tidak ada kritik yang hebat, gitu. Ternyata kritiknya juga lumayan sih ya. Eh, ada kritik-kritik yang mengatakan bahwa eh, kayaknya gimana ya, kok agak-agak bias apa ya, eh, bias kultur tertentu gitu. Bagaimana dengan eh, pola pangan berbasis kebudayaan yang eh, misalnya mengharamkan makan apa namanya, bukan mengharamkan, yang tidak selalu berpatokan kepada makanan yang berbasis sayuran misalnya gitu ya. Nah itu atau memang ada kondisi ketimpangan yang tidak memungkinkan makanan sehat itu diakses dan seterusnya gitu. Jadi memang banyak sekali ininya apa namanya kritiknya. Bahkan salah satu kritik yang cukup keras juga disampaikan oleh Special Rapporteur for the Right to Food yang mengatakan bahwa sebenarnya bukan hanya artikel ini ya, tapi UNFSS pada tahun 2021 itu secara keseluruhan itu mengidap corporate capture gitu. Jadi sama sekali tidak kritis atau kurang kritis terhadap bagaimana industri pangan itu dikuasai oleh eh, transnational corporation, dan itulah sebabnya mengapa eh, artikel ini juga memiliki bias yang berpihak kepada, tanpa disadari atau disadari ya, berpihak kepada industri pangan. Demikian kira-kira begitulah ya yang saya memahami sepolitis apa sih artikel ini itu sebagai konteks. Selanjutnya memahami judul. Ada dua uh, kalimat yang menjadi judul. Di kalimat pertama, Food in the Anthropocene, pertama tentu saya cari apa sih Anthropocene itu, bagaimana dia dijelaskan.
kalau dicek aja kata-katanya itu hanya keluar 4 kali sebetulnya di dalam artikel ini. Hanya satu di glossary, kemudian di halaman 450 dan 2 kali di halaman 461. Jadi kemungkinan para penulisnya itu punya asumsi bahwa para pembacanya itu udah paham betul apa yang dimaksud dengan antroposin. Dan setahu saya, antroposin itu juga sebuah gagasan yang ada pengusungnya, tapi juga ada kritiknya gitu. Tetapi bagaimana antroposin ini digunakan sepertinya diterima begitu saja, sesuai dengan bagaimana pengusungnya itu menyampaikan ceritanya, begitu ya, tentang antroposin. Kemudian apa namanya, perdebatan tentang antroposin itu sendiri dianggap tidak ada gitulah kira-kira ya. Jadi begitu, saya agak tidak puas tuh di situ. Nah, yang kemudian yang kedua soal healthy diets from sustainable food system, tentu saja yang saya cari apa sih yang dimaksud dengan sistem pangan berkelanjutan ini gitu. Oh, ternyata ini mungkin saya bisa salah sekali ya karena barangkali saya juga kurang teliti membaca, tapi sepengetahuan saya ada sekitar 8 halaman lah yang ingin menjelaskan tentang sistem pangan berkelanjutan itu apa. Kemudian bagaimana pola pangan sehat ini dijelaskan atau argumentasinya bagaimana sih gitu. Apa itu yang dimaksud dengan healthy diets ini? Nah, itu bisa kita lihat di section 3. Selanjutnya ternyata dia freeze. Maaf ya, saya stop dulu sebentar. Terus saya coba share lagi karena biasanya kalau habis begitu dia disebarkan lagi, dia mau bergerak. Mohon sabar sebentar. Oke. Oke. Nah, kemudian setelah memahami judul, saya mencoba untuk melihat sebentar, sorry. Melihat isinya ya secara kritis. Tapi isi ini bukan sekedar substansi, saya mencoba untuk mengerti cara berpikirnya. Jadi ini gimana sih sistematika berpikirnya? Pertama di introduction atau pendahuluan. Apa ya yang akan dijelaskan? Ternyata ketika membicarakan sistem pangan berkelanjutan dan healthy diets itu, ya hanya dua variabel yang dibicarakan ya, atau dua faktor atau dua aspek, yaitu konsumsinya healthy diet itu sendiri dan produksinya sustainable food system gitu. Padahal kalau menurut saya ini ya, saya sangat bisa salah. Menurut pemahaman saya, bukannya sistem pangan itu lebih kompleks ya dari konsumsi dan produksi gitu. Tapi itu juga diakui oleh para penulisnya gitu, bahwa sistem pangan itu sangat kompleks, dia terdiri dari proses, dari aktor, dari macam-macam hal yang menjadikan sebuah sistem itu sebenarnya tidak sesederhana untuk menceritakan hanya konsumsi dan produksi gitu. Nah, dengan demikian sebetulnya di pendahuluan ini kita juga sudah bisa melihat ya apa aspek-aspek yang dengan sengaja itu tidak disentuh gitu. Misalnya paling gampang itu lihatlah di scope and limitation, juga bagaimana dia mentreatment uncertainty gitu, memperlakukan ketidakpastian. Tentu saja di dalam teori sistem, ketidakpastian itu niscaya karena sistem itu sangat kompleks. Dan orang yang sangat paham teori sistem sebagaimana ke-37 pakar ini, itu pasti tahu bahwa di dalam sistem yang sangat kompleks selalu pasti ada uncertainty. Gitu. Sehingga mereka perlu, nah ini dia nih, yang saya nggak serk tuh di situ ya. Udah tahu ada uncertainty, tapi mereka merasa perlu meyakinkan pembaca bahwa mereka bisa memberikan perlakuan terhadap uncertainty itu. Menurut saya, ini kayaknya jadi menyalahi teori sistem itu sendiri gitu ya. Karena uncertainty itu mensyaratkan kepada kita untuk, bagi pemahaman saya tentunya, mensyaratkan kepada kita untuk tahu bahwa
treatment apapun itu tidak pernah akan menghilangkan ketidakpastian. Kita udah sampai kepada fisika kuantum nih, gitu. Sementara teori sistem itu basisnya juga adalah cara berpikir fisika kuantum. Nah, sayangnya juga sebenarnya itu harusnya bisa dijawab oleh adanya penjelasan tentang metodologi yang cukup rigid gitu ya. Tapi kok nggak ada nih, gitu. Oke. Setelah dari pendahuluan, tentu kita akan masuk ke bagian-bagian atau section yang sepertinya ini menjadi poin-poin pemikiran utama. Tetapi selain section, ada juga panel. Nah, ini menarik nih, ada di dalam box-box gitu ya. Yang sepertinya kalau 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 versi saya sih itu kayaknya pokok pikiran yang kemudian dirinci argumentasinya. Ini ada pokok pikiran penting nih di bagian-bagian section. Terus di kotaknya itu dirinci. Oh, ini loh, argumentasi itu begini, argumentasiku tuh begini. Nanti ada rinciannya di kotak nih. Kenapa dia menjadi penting sebagai sebuah argumen gitu kira-kira. Nah, kemudian masuk ke bagian satu, ada pola pangan sehat. Tentu saja yang dijelaskan tentang pola pangan sehat itu sendiri ya, bagaimana definisinya, kemudian apa saja yang dikategorikan sebagai pola pangan sehat, dan kenapa sih begitu gitu. Nah, ini bisa ditemukan di bagian satu. Kemudian di bagian dua, itu produksi pangan berkelanjutan. Ini agak panjang nih bagian dua ini, karena sepertinya mereka ingin menjelaskan sebuah perspektif yang menjadi dasar dari definisi berkelanjutan ini, gitu. Nah, perspektif ini basisnya adalah batasan dari kehidupan planet yang tidak boleh dilanggar, gitulah kira-kira ya. Jadi kalau ini versinya antroposin ya, para pengusung antroposin ini kan kemudian eh, menyuguhkan kepada kita satu teori bahwa ada sekitar berapa ya, saya lupa, tapi ada sekian batasan-batasan dari keberlangsungan hidup planet yang kalau dilanggar itu planet ini akan hancur, akan punah, gitulah kira-kira. Dan kalau nggak salah dari sekian banyak yang diajukan itu kira-kira 9 atau 10 batasan itu sebenarnya udah kita langgar. Misalnya soal kepunahan keanekaragaman hayati, apalagi soal emisi karbon, misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itulah ya yang mereka gunakan untuk menceritakan bahwa produksi pangan itu hanya bisa berkelanjutan kalau batasan-batasan itu tidak dilampaui, gitu kira-kira. Nah, tentu saja pertanyaannya ya, apakah perspektif ini sudah universal dan holistik gitu? Karena tadi ini diajukan oleh para pengusung antroposin, sementara ada banyak perdebatan di dalamnya itu. Mbak Laksmi, Kemudian dua ya, menit lagi ya Mbak, 2 menit lagi. Oke. waktu presentasi. Kalau 2 menit lagi, berarti kita langsung aja ke kesimpulan. Berarti gini ya, kira-kira kemudian saya menggambarkan ini ya, mind map-nya lah ya. Dan kesimpulannya itu kira-kira klimaks atau anti klimaks ya gitu pertanyaan saya. Ketika munculnya adalah new evidence based inclusion, apakah kita bisa terima gitu? Nah, itu juga jadi satu pertanyaan. Nah, pada akhirnya karena bawaan saya itu membacanya secara kritis ya, saya mengakhirinya dengan 4 pertanyaan. Nah, 4 pertanyaan ini bisa kita kunjungi kembali, sebagai bahan diskusi, atau kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi sebagai fasilitator, katanya fasilitator nih ya, boleh dong saya tanya ya, dan ngajak teman-teman untuk mari berbagi cerita nih. Gimana sih pengalaman Anda membaca artikel ini? Pesan pertamanya tuh gimana? Apa yang menarik perhatian? Kalau dia menarik tuh kenapa? Terus apa sih yang bikin dahimu berkernyit? Berkernyit tuh keriting-keriting gitu ya jidatnya. Itu kenapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan apa yang kemudian muncul dan menggelisahkan? Biasanya kalau ada yang jidatnya keriting itu karena ada yang bikin gelisah gitu dari sini. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih, nggak harus gelisah. Gitu aja, Kintan. Terima kasih ya.
Iya, mungkin ada rekan-rekan yang ingin bertanya atau menyampaikan tanggapan. Boleh langsung dibuka mic-nya. Silakan Kak Gisela. Ya, halo. Jadi terima kasih kepada Kak Laksmi sudah menyampaikan untuk paparannya ya. Jadi mungkin tanggap aku nggak banyak bertanya ya, tapi aku mungkin mau menanggapi saja sedikit dari soal jurnal ini. Yang kesan pertamanya adalah panjang banget dengan Iya, dan jadi sebagai orang yang latar belakangnya bukan gizi ya, tetapi aku memang pernah bekerja di isu pangan, itu aku cukup susah juga ya untuk orang yang memang bukan punya latar belakang itu untuk membaca hal tersebut begitu. Tetapi ini tadi aku sempat tuliskan juga, sebenarnya kalau aku sendiri yang aku selalu aku mempertanyakan itu adalah yang tadi sempat diangkat sama Kak Laksmi sih, bahwa sangat tersimplifikasi sekali ya, bahwa itu kemudian disederhanakan menjadi soal konsumsi dan produksi. Karena aku karena dulu pernah bekerja di isu pangan tersebut, aku banyak membaca juga mengenai buku-buku dari Ahmad Arif tentang pergeseran iya, apa pola konsumsi di Indonesia ya, dan pola pola betul. produksi Indonesia juga. Dan juga ya dengan ada beberapa lah yang sedikit aku baca juga tentang apa bagaimana dampak dari multinational corporations lah gitu. Dan itu sangat mengecewakan sih sebenarnya bahwa tidak ada sama sekali sebutan bahwa salah satu yang menjadi pendorong ya itu adalah tidak ada sebutan sama sekali pendorong terbesar dari produksi yang berlebihan itu adalah untuk profitnya tersebut gitu. Karena walaupun disebutkan bahwa ini untuk mencukupi, itu bahkan tidak disebutkan bahwa produksi pangan yang ada ini itu tetap ada kelompok dan masyarakat di bumi yang kelaparan kan. Ya enggak, tapi dia seakan-akan di ini sebutnya masalahnya cuma satu, yaitu micronutrition deficiencies gitu. Terus kita kok nggak ngomongin soal ada yang starvation, ada yang masih tidak bisa, dan kita tahu di sini pun juga masih ada yang namanya kelaparan tuh masih ada gitu kan. Bahkan sampai beberapa tahun ini dan di beberapa itu. Jadi ada hal-hal seperti itu juga, dan juga bagaimana dari komersialisasi dan juga secara paksa juga dengan beberapa regulasi-regulasi sehingga produksi itu dikencengkan untuk supaya menghasilkan profit itu nggak disebutkan sama sekali. Dan saat di introduction udah muncul itu aku juga langsung kayak ya kalau kayak gini mah otomatis sebenarnya mereka juga ya seakan-akan nggak berani ya untuk Hmm, apa ya, kalau aku sih cuma ngomongnya adalah ya walaupun mereka mau ngomong science pun tapi nggak bisa namanya apa ya ngomongnya, mereka nggak bisa bilang cuman science bahwa ini atas nama science saat ada hal-hal yang sudah jelas-jelas itu berpengaruh seperti yang tadi Kak Laksmi bilang bahwa ada pengaruh-pengaruh politis, bahwa ada pengaruh-pengaruh dari kapitalis-kapitalis ini yang membuat itu sudah udah nggak balance lagi gitu. Jadi selama mereka bilang, oh ini udah standarnya, dan kemudian untuk urusan advokasi dengan corporation, advokasi ke negara, advokasi dengan global power, itu urusannya yang terpisah, yang mending kita udah kasih standar seperti ini. Ya, ini nggak bisa iya, jadi bahan acuan ya menurut aku ya, karena aku kemarin ngelihat salah satu ini di luar konteks dari makanan ya, tapi di luar konteks soal environment juga, soal pembatasan produksi plastik gara-gara ada lobby dari beberapa negara, dan kemudian itu batal yang untuk soal supaya produksi plastik itu kan juga sama, sains sudah tahu kok ya nggak, tapi gara-gara ada lobby-lobby dari industri, tau-taunya batal aja gitu. Kayak ini kan juga sama, karena multinational corporations pun juga juga sama aja, dia gagalin aja soal ini gitu, nggak peduli ada Atlantic Commission ini. Mungkin itu aja sedikit tanggapan dari aku. Terima kasih. ini aku boleh langsung masuk ya, Kintan ya. Iya, Mbak. Em, ini menarik banget nih, bukan menarik, menarik bagi saya karena kita sepemikiran sih Gisel ya. Terus terang, kok aneh ya? Aku juga pertama kali tuh nge-search ya kata entah itu food industry atau agri-food industry atau transnational corporation.
karena sepertinya itu layak untuk disebut gitu. Kan pertanyaan besarnya ya, kenapa sih Indonesia sempat stunting sampai 30% gitu. Kenapa perempuan di Indonesia itu hampir setengahnya menderita anemia? Dan saya waktu masih ngajar di UGM ya, itu punya mahasiswa-mahasiswa perempuan yang untuk melewati setengah hari, jadi kuliahnya kalau udah siang sampai 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 sore gitu, apalagi kalau sore ke malam, itu udah kehabisan energi gitu. Kehabisan energi bukan karena kurang makan ya, atau nggak bisa beli nasi gitu, ya mungkin itu salah satu faktor, tapi faktor lain adalah karena anemia gitu, karena apa namanya, pola pangan yang tidak sehat, eh, yang mungkin kalau nggak ada dokter Tan Shoten gitu ya, itu nggak ada tuh yang teriak-teriak harusnya begini gitu, sesederhana itu ya. Em, ya gitu deh. Makasih banget nih Gisel. Dan itu memang kegelisahannya Gisel juga jadi pertanyaan pertama saya di apa dari 4 pertanyaan yang tadi saya ajukan. Gitu sih Kintan tanggapannya. Mudah-mudahan ada teman lain nih yang punya pikiran lain ya. Karena kalau ngobrol sama teman sepikiran tuh ujungnya oke, sip gitu kan. Udah gitu kita bungkus pulang gitu, udah selesai diskusinya. Silakan. Ya, mungkin ada rekan-rekan lainnya yang mau ada tanggapan atau kemarin dari kami sempat bertanya juga Mbak ke peserta kira-kira apa sih yang menarik dari jurnal ini. Mungkin saya boleh share screen biar kita sama-sama lihat beberapa jawaban dari teman-teman. Mungkin nanti bisa didiskusikan oleh Mbak Laksmi ya. Jadi menurut teman-teman nih ada beberapa yang menarik, yaitu adalah em, perspektif penulis yang menekankan bahwa makanan bukan sekedar urusan gizi individu, tapi juga keputusan kolektif yang menentukan keberlanjutan ekosistem bumi. Terus ada lagi poin yang menarik terkait dengan great food transformation untuk punya koordinasi yang baik antara kebijakan tentang crops maupun blue food atau aquaculture gitu, Mbak. Terus tanggapan yang lainnya ada em, beberapa hal yang pernah dipelajari oleh peserta seperti pola makan rendah karbon itu masuk ke dalam daftar strategi transformasi yang disarankan dalam artikel. Jadi ada yang ini juga Mbak, ada yang apa ya? em, Sama gitu pemikirannya dengan penulis-penulis di artikel. Jadi beberapa pelajaran yang pernah mereka pelajari itu em, masuk ke dalam strategi transformasi yang disarankan dalam artikel. Selanjutnya itu ada em, poin yang menarik tentang hubungan pola makan sehat dan sistem pangan dengan konteks di Indonesia nih Mbak. Karena menurut data beberapa survei masih kurang konsumsi protein hewani, tapi juga kurang konsumsi sayur dan buah. Mungkin Mbak Laksmi ada tanggapan? Ya, menarik banget nih. Em, Sebelum nanggepin nih, aku boleh tanya nggak temen yang menyukai pola makan rendah karbon ini, boleh sedikit dijelaskan yang dimaksud tuh gimana? Misalnya apa gitu? Ada mungkin yang boleh membantu menjelaskan? Ini saya nanya karena benar-benar nggak tahu ya, bukan ngetes. Udah lewat kok, zaman dosen saya itu udah lewat banget. Mas Joko, silahkan.
Terima kasih. Maaf saya nggak bisa buka kamera karena sedang di luar rumah. Santai Eh, aja. Menarik sekali paparannya. Terima kasih. Senang bisa belajar bareng. Kebetulan saya bergerak di isu climate and land use ya, agriculture, forest and land use dari sisi climate mitigation di Mm-mm, 10-12 tahun terakhir. Jadi mungkin bisa share sedikit. mm-mm, Sebenarnya paper ini merupakan bagian juga dari upaya untuk highlight pentingnya food system dalam konteks climate mitigation. Maksudnya climate mitigation ini berarti dalam konteks pengurangan emisi ya, mm-mm, emisi karbon dari food system. Kalau contohnya soal food system yang berhubungan dengan climate itu adalah misalnya adalah produksi red meat ya untuk protein. Karena kalau di negara maju terutama ya, komponen protein utama kan adalah red meat ya, misalnya beef. Dan kalau dihubungkan dengan pola makan di banyak negara, terutama negara maju, konsumsi red meat, terutama beef ini eh, banyak berasal dari Brazil, di mana saat ini cattle rancher atau beef production merupakan the biggest sources of deforestation in the tropics. Jadi bisa dihubungkan bahwa semakin banyak konsumsi red meat, terutama beef, itu semakin meningkatkan dampak perubahan iklim karena semakin besarlah berarti produksi large scale beef production atau cattle rancher di negara-negara tropis yang mengakibatkan deforestasi. Itu salah satu contoh ya. Contoh lain misalnya konsumsi protein hewani, misalnya seperti pork di Eropa. Nggak banyak yang tahu kalau Denmark merupakan negara produsen pork terbesar di Eropa. Dan feedstock untuk pork di Eropa itu kebanyakan adalah dari Brazil, dari soybean, dan ini large scale juga. Soybean produksi large scale di Brazil merupakan the second biggest deforestation sources in the world. Jadi itu salah satunya juga ya. Jadi konsumsi daging tadi berarti proteinnya, apakah itu red meat beef atau pork, ini bisa langsung dikontribusikan berkontribusi besar terhadap perubahan iklim, terutama dalam konteks deforestasi atau pembebatan hutan. Mungkin dua contoh itu ya. Oke. Em, Terima kasih banget nih, Mas Joko. Em, Mau tanya juga nih, jadi persoalannya itu ya, eh, si red meat-nya itu sendiri atau scale of production-nya menurut Mas Joko, kira-kira? Kalau banyak eh, dokumen ya, paper maupun laporan, yang pasti skala ya. Jadi memang yang disampaikan tadi di awal, peran industri skala besar itu memang berperan penting di situ ya. Cuma perlu dilihat juga banyak laporan yang menunjukkan bahwa kalau kita mau mengubah food system, Mm, it requires a large scale ya. Mungkin mm, selama ini kita lihat large scale-nya adalah multinasional ya. Kita nggak perlu sebut merek, tapi banyak lah ya. Tapi satu large scale entity lain yang mengakibatkan perubahan pola makan itu adalah negara. Jadi mm, kalau kita lihat banyak contoh di negara, terutama di negara berkembang, itu mm, perubahan pola makan, food systems, itu banyak yang di-lead oleh negara. Contoh mm, anekdotal ini adalah mungkin teman-teman banyak yang udah makan dan suka mungkin Korean fried chicken ya. Itu terkenal tuh, ada macam-macam tuh bumbunya ya. Iya. Tapi perlu diingat bahwa sampai tahun 70-an Korea Selatan itu nggak banyak mengkonsumsi ayam. Mm, Terutama large scale. Tapi mm, kemudian yang dilakukan karena Korea Selatan tahun 70-an itu melakukan industrialisasi besar-besaran, mm, populasinya membutuhkan protein dalam jumlah besar, sedangkan sapi dan yang lain itu masih sangat mahal dan nggak punya lahan yang luas di Korea Selatan, mereka banyak impor ayam dari Amerika Serikat. Awalnya cuma dipanggang, tapi kemudian pemerintah memberikan subsidi dalam konteks minyak goreng. Akhirnya banyak jenis gorengan minyak apa gorengan ayam, inovasi kuliner bertumbuh hingga mm, akhirnya Korean fried chicken itu globally mm, terkenal gitu. Jadi tapi intervensi pemerintah di situ penting sekali dan banyak contoh lain termasuk di India, di Cina mm. gitu ya. Jadi itu entitas yang jarang sekali disebut selain multinasional ya.
Oke, betul Mas. Ini saya sepakat banget ya. Karena saya juga mungkin generasi awal yang pertama kali nyobain Kentucky Fried Chicken nih ya. Dulu tuh nggak ada tuh yang namanya itu ya apa gerai eh, restoran yang menyajikan eh, ayam goreng berselaput tepung gitu. Terus terang saya ngerti ayam goreng berselaput tepung itu dari Kentucky Fried Chicken. Sebelumnya tuh nggak pernah sih di rumah kalau goreng ayam tuh pakai tepung gitu. Nah sebenarnya ini kan dua hal ya. Tepungnya sama ayamnya, dua-duanya diproduksi oleh eh, industri besar multinasional, didistribusikan oleh rantai restoran yang ada di seluruh dunia, bahkan kemudian rasanya dilokalisir gitu kan. Em, apa Kentucky Fried Chicken ada apanya apanya gitu. Saya udah nggak pernah ke sana lagi, jadi saya nggak ingat apa nggak tahu lah apa. Tapi setahu saya kemudian banyak rasa yang dilokalisir ya demi demi apa menyesuaikan dengan taste-nya konsumen gitu. Jadi em, saya sepakat sama Mas Joko, ini persoalan eh, scale-nya ya. Tapi kemudian juga peran negara dalam membuka kebijakan pasar bebas atau pasar yang direstriksi itu menjadi sangat penting gitu. Em, Kalau saya ingat nih kalau belajar tentang rezim pangan gitu, sebenarnya perubahan pola pangan itu sudah berubah sejak abad 19 ya, ketika industri mulai berkembang di em, Inggris, kemudian tanah-tanah di perkebunan gandum di sana sudah dihabisi untuk industri wol misalnya. Terus mereka akhirnya mengimpor gandum dari tanah-tanah yang dibuka di Amerika oleh orang Eropa. Jadi sepertinya em, em, ini sejarah berdarah-darah jadinya gitu ya. Pangan skala besar, kemudian bagaimana dia menjadi industri global, dikendalikan oleh perusahaan transnasional, dibuka pintunya melalui perdagangan-perdagangan, perjanjian-perjanjian perdagangan bebas, karena Indonesia menandatangani Agreement of Agriculture di tahun 1990-an. Dan di saat itulah kita kemudian nggak bisa lagi memproteksi produk-produk pertanian kita. Dan kita juga menjadi korban food dumping kan dari Amerika sesudah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Itu sebabnya gandum sampai hari ini tarifnya 0 dan pergeseran makan pola pangan orang Indonesia berubah dari beras menjadi dari beras menjadi berbasis gandum gitu. Jadi perubahan itu luar biasa memang terjadi tanpa disadari perlahan-lahan, tetapi sesungguhnya dia menghegemoni lidah kita gitu, dan itu yang mengerikan ya Pak ya. Bagaimana kita nggak bisa, atau Mas Joko menutup diri atau menutup mata terhadap kelindahan kepentingan politik di balik the great transformation itu. Tapi saya setuju pola pangan rendah karbon adalah solusinya. Eh, Cuma persoalannya kan siapa yang memproduksinya dalam skala seperti apa. Itu sih poinnya. Begitu Kintan. Ada tanggapan lagi nih Mbak dari Kak Kiana. Kak Kiana mau sampaikan langsung atau Oh ya, halo. Boleh, tapi aku bacain aja kali ya, Mbak Laksmi. Terima kasih boleh? sebelumnya Silakan, udah silakan. ngajak kita melihat dimensi politik ya dalam paper ini, karena tidak ada gagasan yang lahir dari ruang hampa. Saya jadi berpikir sepanjang obrolan dan diskusi tadi, kebetulan saya sedang S3 di UVA, mungkin Mbak Oh, Laksmi uh, wah, familiar anak dengan UFA. em, supervisor saya, Herbert Noteboom. Salam buat Herbert ya. Saya berpikir eh, keras dan dalam dan begitu lama karena riset saya tentang aquatic food system atau sistem pangan akuatik. Dan saya mencoba melihat dari relasi dan care work di Mm-mm, dalamnya, tapi dari sisi konsumsi. mm-mm. Em,
apakah kemudian kelemahan utama kerangka sistem pangan yang mengalami banyak sekali histori panjang dari food security berubah menjadi sistem pangan dan kemudian seakan-akan menjadi panacea untuk banyak hal itu justru terletak pada ambisinya, ambisi transformasi misalnya food system transformation kita sering dengar mengubah banyak hal yang kemudian membuat sistem pangan ini menjadi kerangka yang menyapu semua hal, meratakan perbedaan skala, sejarah, relasi kuasa, kelas. Jadi dia memflatten di ontologi. Dan jika Mm-mm, demikian, apakah kita sebenarnya perlu kritik internal terhadap kerangka sistem pangan ini? Atau bahkan apakah mm-mm, kita perlu kerangka alternatif untuk sistem pangan yang mungkin bisa melengkapi sistem pangan yang sudah ada, yang lebih peka terhadap politik pengetahuan, terhadap kerja-kerja perawatan yang tidak terlihat? Menurut Mbak mm-mm. Laksmi sebagai akademisi, ya mungkin ex-akademisi atau mungkin praktisi gitu sekarang di dunia NGO, bagaimana kerangka sistem pangan ini, Mbak? Ya, waduh ini pertanyaan susah banget nih, kayak pertanyaan mau diuji nih saya nih. Tapi Pertanyaan keren, saya sebenarnya buat diuji nanti gitu ya. kamu sebelum diuji nguji dulu ya. Keren kamu, Kian. Ya, makasih ya Kiana. Ini pertanyaan penting banget sebenarnya karena justru itu yang nggak dijawab ya dari artikel ini. Dan sebenarnya saya melihat kuncinya ada di situ gitu. Meskipun artikel ini para penulis artikel ini tahu betul sepertinya bahwa membicarakan sistem pangan itu akan banyak menyentuh persoalan-persoalan yang sangat debatable gitu. Termasuk tadi apa yang disampaikan oleh Kiana. Em, Sebenarnya gini ya, eh, saya agak kurang sepakat kalau teori sistem itu flatten the ontology gitu ya. Bukan karena saya setuju dengan ontological turn pada hari ini yang kemudian semuanya dilihat secara secara horizontal gitu. Itu bagi saya eh, baik sekali karena kemudian di satu sisi dengan melihat secara horizontal kita bisa melihat yang sebelumnya tak terlihat dan kita didorong untuk memperlihatkan apa yang tersembunyi gitu. Nah, persoalannya dalam sistem pangan ini ketika para penulis dari artikel ini mengatakan mereka mau men-treatment di uncertainty, itu yang jadi masalah besar gitu bagi saya. Karena teori sistem itu justru berharap bahwa kita itu menerima uncertainty itu gitu. Bahwa ada hal yang selalu tidak bisa kita prediksi. Kita nggak selalu bisa memastikan bahwa kalau kita solusinya A, pasti kalau masalahnya A, pasti solusinya Z gitu. Nggak ada satu kepastian pun di dunia ini yang bisa mengatakan dan memastikan itu terjadi gitu. Nah, justru uh, uncertainty dan hal-hal yang tak terlihat di dalam teori sistem inilah yang menjadi penentu bagaimana kompleksitas itu harus bisa harus bisa diurai sepanjang bisa diurai karena yang bisa diurai itu adalah yang bisa sepanjang yang bisa dipastikan. Yang nggak bisa dipastikan itu nggak akan mungkin bisa diurai dan itu harus diterima gitu. Bahwa memang ada hal-hal yang tidak bisa diurai karena kompleksitas dari sistem itu sendiri. Justru ketika di flatten itu kelihatan kompleksitasnya. Termasuk bahwa ini kritik terhadap flatten ontology ini juga adalah soal relasi kuasanya ya yang tidak terlalu apa namanya didiskusikan gitu. Nah, nah disitulah kemudian menurut saya cara berpikir yang dialektis itu menjadi penting gitu. Meskipun ini sepertinya agak serupa tapi tak sama gitu kan ya antara uncertainty di dalam kompleksitas sistem dengan dialektika di dalam dialektika Hegelian. Ada kontradiksi internal di dalam sebuah tesis gitulah. Nah, kira-kira justru kalau membincangkan bagaimana relasi kuasa itu menjadi titik paling uncertain di dalam sistem pangan, itu yang sebenarnya harus diulik gitu.
yang harus betul-betul diungkap, diurai, diakui, dibuka gitu ya. Bukan kemudian disimpan aja di dalam kotak Pandora, biarkan suatu saat nanti ada yang kejebak ngebukanya gitu. Dan itu terjadi ketika dunia sudah kiamat, gitu kira-kira. Nah, ya gitu, nggak tahu ya, saya ngejawab pertanyaan itu nggak apa enggak ya. Kira-kira gitu, Kiana. Mungkin adanya di situ ya, bagaimana di satu sisi kita melihat ada kelebihannya dari apa namanya teori sistem ini ketika dia sudah sampai ke versi yang sekarang ya, udah memperlihatkan adanya uncertainty itu. Tapi di artikel ini dia tidak mengadres uncertainty karena kalau boleh saya share sebentar ya slide-nya, soalnya itu ada di kerangka pikir yang sempat saya coba bikin gitu. Sorry. Nah, di sini ya. Jadi kan seharusnya yang tergambar itu adalah yang berwarna abu-abu ya. Kalau memang pendekatannya multi stakeholderism seperti yang dikatakan oleh sistem pangan, seharusnya kan pembicaraannya tentang multi level, multi aktor, multi perspektif. Ada kompleksitas dari sistem itu sendiri gitu yang dibicarakan. Tetapi ini sama sekali nggak ada. Gitu. The Great Food Transformation without complexity kan gitu jadinya. Kita hanya mengatakan, oh konsumsinya begini, produksinya begitu. Lalu antara konsumsi sama produksi ini sebagai sebuah sistem dengan segala macam kompleksitasnya itu mau ditaruh di mana? Itu nggak ada di dalam artikel ini pembicaraan. Itu kira-kira. Tapi bukan berarti kemudian kita membuang apa namanya si sistem pangan ini. Menurut saya kayaknya nggak gitu deh gitu ya. Tapi kita harus justru masuk ke wilayah-wilayah uncertainty itu. Ya. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan menjawab ya Kiana. Ya Mbak, terima kasih banyak. Memang mungkin yang saya jadi catatan belum banyak riset atau mungkin saya yang kurang baca bisa jadi tentang sistem pangan yang menunjukkan dinamika dari relasi kuasa dan mungkin biasanya ditambahkan dengan biasanya pandangan-pandangan dari political ekologi atau feminis political ekologi yang melengkapi sistem pangan itu sendiri sebagai lensa pikir. Jadi memang harus ada pelengkapnya untuk melihat elemen-elemen uncertainty tadi. Terima kasih banyak. Betul. Ya, sukses ya Kiana. Mudah-mudahan cepat selesai. Terima kasih banyak Kak Kiana dan Mbak Laksmi. Mbak Laksmi mungkin terakhir nih ada kesimpulan atau ya kesimpulan dari apa yang kita bahas dan diskusikan malam hari ini. Kesimpulan ya. Kalau kesimpulan sih sebenarnya bagi saya ini bacaan yang merepresentasikan cara pandang food system yang apolitis gitulah kira-kira ya. Yang menurut saya juga penting untuk dipahami. Apa akibatnya jika pola pangan sehat dan produksi berkelanjutan itu digabungkan begitu saja tanpa mengulik atau mendalami atau mengurai atau mendedahkan gambaran yang sangat kompleks yang sangat tidak pasti di wilayah-wilayah sosial, antropologi, yang ilmuannya nggak jadi penulis nih di sini. Ini bukan curhat ya, tapi biasanya memang gitu kok. Karena ya gitulah ya, orang-orang sosial humanities ini selalu bikin masalah gitu kalau digabungin sama saintis, karena mereka tuh suka nggak nyambung paradigmanya. Tapi di sisi lain juga sebetulnya akan sangat sulit untuk menceritakan hal yang sedemikian kompleks dan mengklaimnya sebagai universal gitu. Saya kira ini terlalu gagah-gagahan gitu ya untuk mengatakan planetary health diets tanpa kemudian itu tadi mengurai apa yang
tak pasti itu gitu ya, dan memperlihatkan apa yang sebenarnya uncertain itu di dalam satu rumusan tentang planetary health diets itu. Jadi justru pertanyaannya seperti yang disampaikan juga oleh teman-teman ya, saya jadi bertanya ini. Jadi the great food transformation ini transformasinya macam apa ya gitu, dan buat siapa sebenarnya, dan ketika penulis-penulis ini menuliskannya itu dunia sebelah mana, orang yang mana, ekosistem seperti apa yang kemudian menurut mereka bisa diuniversalkan gitu. Ini kita kan negara dunia ketiga, penduduk dari negara dunia ketiga bekas orang-orang jajahan ya. Jadi kalau ketemu artikel kayak gini tuh, satu yang terbersit dalam kepala saya adalah, yuk kita dekonstruksi ini gitu. Ayo kita melakukan dekolonisasi. Supaya kita juga bisa melihat, di samping ya memang ada gunanya lah. Pasti nggak mungkin lah 37 orang menggabungkan isi kepala terus menghasilkan sesuatu yang nggak berguna. Ya nggak mungkin gitu. Mereka menghasilkan sesuatu yang punya scientific, bobot saintifik yang diakui gitu. Tapi di sisi lain, untuk menjadi sebuah, membuka sebuah jalan transformasi, ini baru nyampe di gerbang, belum kebuka gerbangnya. Karena yang membuka gerbang itu adalah ruang-ruang ekonomi, politik, sosial, humanities, yang pada akhirnya adalah orang itu sendiri. Mungkin gitu. Iya, kayaknya gitu deh. Terima kasih banyak Mbak Laksmi sudah bisa sharing buat diskusi malam ini. Sebelum acara jurnal club ya kita tutup, sekarang kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Jadi bagi rekan-rekan yang berkenan bisa membuka kameranya untuk foto bersama. Dia boleh tolong bantu ambil foto screenshot ya. Sebentar. Aku hitung ya. Ya. 1, 2, 3. Lagi. Lagi mungkin dia rekan-rekan yang masih mau buka kamera. Ya. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1. Sebentar. 1, 2, 3. Udah. Sip, terima kasih banyak dia. Terima kasih banyak juga kepada Mbak Laksmi yang telah mengajak kita berdiskusi dan juga mengkritisi keterkaitan antara pola makan dan sistem pangan berkelanjutan, serta langsung mengkritisi dari artikel ilmiah yang kita diskusikan hari ini. Terus juga Mbak Laksmi memberikan perspektif baru mengenai bagaimana hal-hal tersebut dapat mempengaruhi bukan hanya pola konsumsi dan kesehatan kita sebagai masyarakat, tapi juga sistem pangan secara keseluruhan. Semoga diskusi kita hari ini memberikan manfaat dan pengetahuan-pengetahuan baru, perspektif baru mengenai apa saja yang bisa kita lakukan maupun apa saja yang bisa kita kritisi mungkin, terutama sebagai konsumen dan salah satu pelaku ya Mbak Laksmi untuk mencapai transformasi sistem pangan di Indonesia. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran rekan-rekan dalam acara Jurnal Club bulan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan selama berlangsungnya acara. Untuk informasi Jurnal Club bulan selanjutnya dapat diakses melalui website Foodagogik maupun sosial media seperti IG dan Instagram dan LinkedIn yang dapat diakses melalui QR code yang ada di layar masing-masing. Sekian dari saya dan juga Mbak Laksmi sebagai fasilitator buat malam ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Selamat malam.